Shalom. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, adik-adik dan oma opa yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama baik yang tua maupun yang muda untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita mulai dari anak-anak sampai usia lanjut untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Mari kita dengar panggilannya, mari kita jawab panggilannya. Mari kita masuk rumahnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dari PKJ nomor 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah kita landaskan ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Minggu ini merupakan ibadah minggu dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah. Saya Esau Kristiawan dari GKI Stadion Semarang. Saya menyampaikan salam persaudaraan di dalam Kristus dari majelis dan jemaat GKI Stadion Semarang. Ibadah minggu dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah kali ini terasa istimewa karena selama pandemi pertukaran pelayan kebaktian tidak dilakukan dan dialihkan menjadi ibadah kebersamaan. Puji Tuhan, keadaan sudah semakin membaik sehingga pertukaran pelayan kebaktian dapat dilakukan kembali. Selain itu, ibadah kali ini akan terasa istimewa karena ibadah ini merupakan ibadah intergenerasional, di mana umat beribadah dari berbagai latar belakang kategori usia, mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan usia lanjut beribadah bersama. Mungkin selama ini kita jarang beribadah bersama, dan ketika saat ini kita bisa beribadah bersama,
ada rasa bergembira karena dapat beribadah bersama anak, ya, cucu mungkin, ayah, ibu, oma, dan opa kita. Sebagai ungkapan sukacita kita dapat beribadah bersama, saya mengajak anak-anak, yang anak-anak ya, ada orang tuanya di sebelahnya, untuk mengucapkan terima kasih papa mama, kakek nenek sudah ajak saya beribadah. Silakan anak-anak kepada orang tuanya. Terima kasih ya papa mama, oma, opa yang sudah mengajak ya hari ini untuk beribadah. Dan sebagai orang tua ya dapat juga bagiannya ya. Orang tua, mari kita ucapkan kepada anak atau cucu kita yang hari ini bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan, kami bangga kamu mau ibadah bersama. Silakan, ada sebelah kanan kirinya. Ya, kita bersyukur papa mama sudah mengajak kita. Kita bersyukur juga anak-anak boleh mau bersama beribadah dengan kita. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Melalui tema ini kita akan bersama-sama belajar untuk berbagi cerita-cerita kebaikan Tuhan pada keluarga, pada anak cucu kita secara turun-temurun. Ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Besar. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentu ingin punya keluarga yang hangat dan akrab, sering bercerita satu dengan yang lain. Tapi dalam keluarga kita justru sering diam satu dengan yang lain. Kadang kita marah, kadang kita malas bercerita atau bertegur sapa, malas berbagi kebaikan Tuhan satu sama lain. Saat ini di hadapan Tuhan, mari kita mohon ampun, kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kami malas berbagi waktu dengan keluarga, malas bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kami kadang memaksakan kehendak kepada anak cucu kami dan melukai hati mereka. Kami sering membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan tolong kami untuk bisa membagikan cerita kebaikan-Mu kepada keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, sebagai generasi usia lanjut, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Seringkali kami merasa paling benar dan paling baik. Padahal kami juga sering tidak dapat memberi teladan yang baik. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi panduku, Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai anak. Kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berlaku cuek, sibuk dengan gadget kami sendiri. Kami sering marah, kadang kami juga susah diajak pergi ke gereja. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, sebagai generasi muda, kami sering tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Sering melawan, sibuk sendiri, dan malas berkomunikasi dengan mereka. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik, dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Bersukacitalah sebab kita telah diampuni, dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 118 bait yang keempat dan yang kelima. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Damai Tuhan besertamu juga. Kita boleh memberikan salam damai satu dengan yang lainnya. Salam damai. Salam damai Kristus bagi kita sekalian. Keluarga hidup indah bila saling mengampuni. Keluarga hidup indah bila saling berbagi. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Anak-anak sekolah minggu akan dilayani secara khusus dan anak-anak sekolah minggu diundang untuk maju ke depan. Ya, mari kita orang tua semua berdoa untuk anak-anak sekolah minggu biar mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih akan Tuhan, dan mari kita satukan hati, kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini ada anak-anak yang juga boleh datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, Kau memberkati anak-anak ini di dalam kelas mereka, dalam usia mereka. Sejak dini mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam hidup mereka. Dan kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk para guru yang mengajar, guru yang mendampingi. Tuhan juga berkati, berikan hikmat. Apa yang akan dibagikannya juga boleh membawa mereka bertumbuh satu langkah kembali di dalam Tuhan. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat belajar firman Tuhan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga itu indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh memahami firman Tuhan yang akan dibacakan dan diuraikan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami tahu persis apa yang harus kami lakukan di dalam kami menghidupinya. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil di dalam Mazmur 78. Mazmur 78, bait yang pertama hingga baitnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya,
Dialah orang yang menyukai segala titahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat setiap kita yang merayakannya ya. Sinyen Kuaile ya. Dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Ada pepatah kuno mengatakan begini. Jika ingin dikenang 1 tahun, buatlah acara. Jika kamu ingin dikenang selama 10 tahun, bangunlah gedung. Tetapi jika kamu ingin dikenang selama 100 tahun, bangunlah orang. Bapak Ibu Saudara, pepatah ini mau mengingatkan kita. Kalau ingin dikenang hanya dalam waktu 1 tahun, buat saja acara. Ya, biasanya acara itu akan dikenang selama 1 tahun. Misalnya tentang cerita Natal. Wah, Natal tahun ini tuh meriah sekali. Kemungkinan besar akan dibicarakan hanya 1 tahun. Karena tahun berikutnya pasti akan ada acara yang lebih lagi. Tapi kalau kita ingin dikenang begitu ya, ingin dikenal selama 10 tahun, kita membangun gedung, membangun bangunan. Biasanya kalau bangunan itu kalau sering dilewati, dilihat ya, itu akan menjadi cerita ya kurang lebih 10 tahun. Ya, kita akan cerita, wah ini gedung paling megah, gedung paling mewah dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin dikenang 100 tahun atau artinya waktu yang panjang, kita harus membangun orangnya. Kenapa? Karena kalau orang yang dibangun, dia akan bergenerasi ya. Dia akan memiliki generasi selanjutnya. Dan orang yang sudah mengalami ini, yang dibangun ini, dia akan terus bergulir. Dia akan cerita kepada anaknya akan bercerita kepada anaknya, artinya sudah cucu, bercerita lagi kepada anaknya, artinya sudah buyut. Terus begitu, dan ini akan tetap kekal. Dan inilah yang Allah kita kerjakan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 78, ini berbicara tentang pelajaran dari sejarah. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Mazmur mengingatkan kita ada banyak ajaran yang diberikan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ya, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah ya dalam ibadah intergenerasi hari ini. Kita melihat kenapa hal ini bisa terjadi. Ya karena kita tahu para orang tua kita, leluhur kita mungkin ya. Karena mereka sudah melakukan firman Tuhan ini. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tidak mudah untuk hari ini kita bisa bertahan di dalam firman Tuhan. Dunia hari ini banyak berubah. Situasi kondisi sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Contoh, ada banyak yang dulu begitu ya, menganggap itu sebagai mukjizat. Tapi hari-hari ini orang banyak melakukannya. Kadang iman kita mau tergoda. Nah, buat apa saya percaya Tuhan? Toh orang yang gak percaya pun bisa mengalami seperti yang dialami oleh orang yang percaya. Kemarin saya mendapat sebuah video. Seorang komika ya. Dia bercerita bahwa dalam masa pandemik ini dia sudah divaksin 3 kali. Ya, termasuk booster ya. Dia sudah keliling beberapa negara bahkan benua. Dan dia selamat dari COVID. Dan dia bilang, saya selamat bukan karena Tuhan Yesus. Tapi karena saya sudah divaksin. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba dia langsung jatuh, tersungkur. Dia pikir dia bisa bercanda dengan Tuhan. Dia berpikir dia bisa mempermainkan Tuhan. Dia berpikir alat-alat seperti inilah, fasilitas seperti inilah yang menyelamatkan dia. Tanpa dia sadari bahwa dia sedang mempermainkan Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu ada juga, ya, dulu dia adalah seorang Kristen. Kemudian dia tinggalkan imannya. Cukup ramai di media sosial. Ya, dia memperlakukan Alkitab dengan tidak sopan. Bukan berarti hal demikian baik atau tidak baik, ya. Tapi dia memperlakukan Alkitab dengan cara yang tidak baik. Dan dia bilang, tunggu ya 1 bulan. Ya, kalau memang Alkitab ini benar, saya pasti akan mati. Nggak selang lama Bapak Ibu Saudara ya, setelah video itu diunggah, kira-kira nggak sampai 1 minggu, si Bapak ini langsung stroke. Dan dia minta ampun. Tapi bukan kepada Tuhan Yesus ya, kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, terkadang situasi kondisi membuat kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Dan kalau hari ini ya, jemaat GKI Genuk Indah boleh tetap setia. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat dari Tuhan. Dan hari inilah kita mau belajar supaya apa? Berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan bukan hanya dinikmati oleh kita saja, tetapi juga generasi yang ada di bawah kita. Mungkin ada di antara kita berpikir, dulu orang tua saya tidak lakukan demikian. Kalau hari ini saya kenal Tuhan, ya karena memang saya belajar firman. Tidak bisa dipungkiri. Banyak memang orang-orang yang mengalami demikian. Saya ada satu jemaat, saya pernah layani, dia cerita. Wah, ibu bersyukur ya punya keluarga yang baik, ibu bisa bertumbuh dalam firman. Dia sampaikan, loh malah enggak loh Pak. Maksudnya, dia bilang, saya dulu adalah seorang yang belum Kristen. Bude saya, ya dia panggilnya Bude saya Kristen. Tapi waktu saya tinggal di rumahnya, saya tuh nggak pernah loh Pak diajak ke gereja. Saya tuh nggak pernah diajak untuk berdoa. Kalau saya hari ini bisa percaya Tuhan, itu benar-benar karena kemurahan Tuhan. Karena bude saya sendiri yang tinggal satu rumah, itu nggak pernah ngajak saya beribadah, apalagi ke gereja. Dan mungkin ada di antara kita yang juga demikian. Mungkin bukan bude, tapi mungkin orang tua. Orang tua saya dulu nggak pernah ngajak saya beribadah. Orang tua saya dulu nggak pernah mengajak saya untuk datang ke gereja. Sehingga saya tidak menemukan, tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tua saya. Iya, sangat mungkin terjadi. Yang mau saya katakan adalah, kita tidak bisa memperbaiki generasi yang ada di atas kita. Tetapi kita punya tanggung jawab generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi bagian kita hari ini. Dan ini menjadi tantangan kepada setiap kita. Kita memang tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki dan berharap orang tua saya harusnya demikian membawa saya mengenal Tuhan. Kita memang tidak bisa. Tetapi ingat, kita punya tanggung jawab. Di mana generasi kita hari ini. Bagaimana kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah tahu kehendak Tuhan, kita mau melakukannya. Dan mewariskan hal ini kepada anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 78 ini sangat kental sekali bagaimana proses iman itu terus bertumbuh dalam kehidupan keluarga orang-orang percaya. Ini merupakan nyanyian pengajaran Asaf. Disampaikan, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Artinya apa? Ayo perhatikan baik-baik. Tuhan mau bicara. Tuhan mau kasih sesuatu buat kita hari ini. Sehingga para pendengar diajak untuk apa? Memperhatikan dengan menyendengkan telinga. Memperhatikan telinga kita, memastikan bahwa kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena ada pesan Tuhan. Pemazmur katakan, aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Artinya apa? Ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya sering mendengar, memperhatikan orang tua yang senang bercerita dengan anaknya. Misalnya,
ketika dia pergi ke satu tempat, entah itu ke daerah, kampung halamannya, dia selalu bilang, "Nak, dulu zaman Bapak kecil, ini tempat bermainnya Bapak. Di sini ada sepeda, dulu Bapak naik sepeda di sini. Nah, di sini dulu papanya Papa sering ajak bermain." Dan ada banyak hal yang diceritakan. Dan anak mulai menyimak dan dia mulai memperhatikan. Dan saya percaya anak itu pasti senang. Saya mengalami hal yang demikian. Saya dulu sering diajak oleh orang tua saya berpergian. Sehingga berpergian bagi saya menjadi bagian dalam hidup saya. Saya senang berpergian. Karena orang tua saya sering mengajak saya berpergian. Karena saya senang, saya juga lakukan hal yang sama kepada anak saya. Saya suka berpergian, saya juga mengajak keluarga. Kadang ada orang senang berpergian, tapi tidak mengajak keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada kesempatan mengajak keluarga, ajak mereka. Supaya apa? Kita bisa menceritakan banyak hal. Saya dan istri sama-sama suka cerita. Anak kami hari ini terbiasa mendengar cerita. Kami sering bercerita ketika dia misalnya pengen naik sepeda. Beberapa waktu yang lalu sepedanya sudah mulai kusam begitu ya. Karena dulu dibeli usianya masih kecil. Sekarang sudah SD kelas 6 ya. Kelas 1 ya. Anak saya SD kelas 1. Dulu dibeli itu masih usia 2-3 tahun. Sudah mulai berubah. Dia bilang, "Pak, gantilah sepedaku, sudah kayak gini." Kami bercerita, "Nak, bersyukur kamu tuh punya sepeda. Zaman Papa dulu, seusia Papa gak punya sepeda. Dan kalau hari ini kamu bisa punya sepeda, harusnya kamu bersyukur." Bukan berarti kita gak bisa beli. Tapi apa yang ada, yuk kita syukuri. Benar Bapak Ibu, dia mulai belajar mensyukuri. Dia mulai menikmati dan bagi dia bukan sebuah masalah. Terkadang ada orang tua, kadang begini, "Dulu aku susah. Aku gak pengen anakku ikut susah." Kadang ada ya orang tua berpikir demikian. Padahal kalau kita hari ini bisa seperti ini, karena kita dulu banyak melewati kesusahan. Dan kita orang tua seringkali pengen anak kita gak mengalami kesusahan. Padahal dengan kesusahan itu membuat kita menjadi seperti ini. Kita ingin memotong kompas Tuhan. Janganlah anakku susah, cukup aku saja. Akhirnya prosesnya akan berbeda. Ada banyak hal dia akan lewatkan. Ada banyak hal dia tidak akan temukan. Tidak jarang anak muda stres di usia dewasa. Kenapa ada yang bisa kenal narkoba? Kenapa bisa jatuh di dalam pergaulan bebas? Karena apa? Ketahanan stresnya tidak kuat. Orang-orang yang terbiasa stres dari kecil misalnya, dia akan terbiasa menghadapi masalah. Masalah bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi generasi-generasi belakangan ini, banyak orang tua tidak mengizinkan anaknya stres. Kasihan, masih kecil. Padahal itu adalah latihan alami yang Tuhan izinkan. Ketika dia menghadapi masalah, dia akan jauh lebih kuat. Ingat kepompong, ya, ulat, kepompong, kupu-kupu. Seandainya proses itu dia tidak lalui sebagaimana mestinya, dia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang baik. Aduh kasihan ya, ini kelamaan jadi kepompong, tak bantu buka wis. Apa yang terjadi? Dia gak akan pernah menjadi kupu-kupu yang indah. Kadang kita juga mau memperlakukan demikian kepada anak-anak kita. Kita mau jalan pintas, kita mau semuanya bisa. Padahal cara-cara demikian itu kurang baik. Mereka tidak menjalani proses yang seharusnya. Saya tipe orang yang suka dengan proses daripada hasil. Karena bagi saya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan demikian. Cerita dari nenek moyang kepada bangsa Israel kepada keturunan dan keturunannya, itulah yang membuat bangsa Israel tetap bisa menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Sangat jelas firman-Nya dikatakan, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan
yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, nanti kalau ada kesempatan silakan membaca Mazmur 78 ini. Memang cukup panjang, tetapi ada banyak kisah bagaimana sang pemazmur ini jujur. Ketika bangsa Israel taat, hidupnya diberkati. Tapi ketika mereka mulai tidak taat, Tuhan izinkan peringatan. Peringatan 1 gak mau, Tuhan kasih peringatan 2. Peringatan 2 gak mau, Tuhan kasih peringatan yang ketiga. Sampai orang itu sadar. Bukankah kita juga harusnya cerita demikian kepada anak-anak kita? Berapa banyak di antara kita para orang tua yang hari ini memberikan waktu khusus untuk kita bercerita kepada anak-anak kita. Bagaimana perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja menolong kehidupan kita dalam kita menjalani ini semua. Paling tidak dengan membaca firman Tuhan. Berapa banyak kita sebagai orang tua hari ini yang dengan sengaja mengajak anak-anak kita bersekutu bersama. Saya masih banyak mendapati Bapak Ibu Saudara, kita keluarga begitu ya. Ya Kristen iya. Doa ada di rumah. Tetapi biasanya doanya masing-masing. Doa, oh doa Pak kami rajin baca firman iya. Bersama. Nah itu Pak masalahnya. Kadang waktu kami itu gak ketemu. Jadi kadang ya saya pagi, suami saya ya kadang sore. Anak-anak ya kalau pas dapat tugas sekolah ya langsung begitu. Bapak Ibu Saudara, ya gak salah sih hal ini. Tetapi kalau kita mau lebih lagi ya. Kalau kita mau menjadi kesaksian yang hidup ya buat anak-anak dan keluarga kita. Mulailah bersekutu bersama. Memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa, bukan? Di keluarga saya itu sampai cukup malam untuk kita bisa bersekutu bersama. Kami mau menentukan jam itu biasanya persekutuan itu jam 9 malam. Karena perkiraan di bawah jam 9 kita semua aktivitas. Jadi jam 9 malam kami bersekutu. Kami gak lama doanya. Kami biasanya cuma 5 menit sampai 10 menit saja. Kami nyanyi, anak-anak biasanya yang mimpin lagu-lagu pujian. Anak saya yang pertama itu kelas 1 SD, yang kedua baru playgroup. Tapi mereka bergantian. Ayo kalian yang mimpin. Nanti doa pembukaan kalian. Saya akan menceritakan apa pengalaman saya satu hari ini. Hari ini papa pelayanan gini. Dia cerita, dia mendengar. Terus Pak, nah kok bisa gitu Pak? Dia kan cerita, dia akan bertanya. Nah pengalaman ini diserap oleh anak saya. Contoh satu kali, ada dia dekat dengan satu jemaat. Dalam satu ibadah, dia ditunggu kok tumben hari ini gak datang. Ditelepon sama anak saya. Mak, dia panggilnya Mak ya. Karena ini sudah mak-mak begitu ya. Mak, hari ini kok gak ke gereja? Oh iya nah, anak saya namanya Eliana. Oh iya nah. Tadi kan di Pelamongan itu mati lampu, airnya nggak ada, jadi Mak nggak bisa ke gereja. Anak saya karena sudah terbiasa hari Minggu ke gereja dia bilang, loh emang di baknya Mak nggak ada air sampai nggak bisa mandi? Nggak ada nah, ya nggak usah mandi kan ya nggak apa-apa atau pakai parfum. Masih kelas 1 SD saudara, dia ingatkan. Kalau saya negur mungkin gak enak ya jemaat saya gitu kan. Tapi kalau yang negur anak-anaknya kan, perasaan dia. Akhirnya minggu depan dia tidak berani beralasan lagi kayak gitu. Dan datang ke gereja. Kemarin dia kenal ada satu orang Kristen juga. Biasa kalau mau Sintia itu kan ada sembahyang ya. Anak saya ini naik sepeda sama teman-temannya singgah ke satu rumah orang ini. Dia tanya, lagi ngapain? Lagi sembahyang. Kamu tuh Kristen bukan toh? Loh kenapa nah? Oh Kristen kok sembahyang sama setan katanya. Kita tuh sama Tuhan Yesus loh. Karena yang negur anak-anak ya. Saya tahu karena saya dikasih tahu istri saya tadi anak kita itu negur orangnya yang negur itu ngomong sama kita. Kok berani toh anak kecil itu ngomong kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, kita penting mengajari prinsip-prinsip kepada anak-anak kita. Kadang saya juga ditegur sama anak saya. Suatu kali saya ditanya, dia kan sekolah SD, ada pelajaran saya ditanya. Pak, tahu nggak cerita ini? Tahu, saya bilang. Papa tahu ini berapa lama? Lupa, saya bilang. Papa ini gimana sih hamba Tuhan gini aja nggak ngerti. Berani saudara.
Mungkin sebagian orang berkata, enggak sopan banget sih anak ini. Tapi di sisi yang lain, sejak kecil dia sudah tahu kebenaran. Sejak kecil dia tahu bagaimana menyampaikan kebenaran itu. Memang kadang tidak enak kebenaran itu disampaikan. Tapi kadang memang harus dengan cara demikian kebenaran itu disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita yang hari ini mempersiapkan anak-anak kita. Saya percaya kalau kita orang tua memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, kita nggak akan pernah takut kemanapun anak kita pergi. Mau sekolah di luar kota, mau sekolah di luar pulau, mau sekolah dia di luar negeri, kita nggak akan pernah takut. Kalau kita orang tua sudah memberikan teladan yang baik. Kita nggak akan pernah takut anak saya di sana berdoa atau tidak. Saya tidak pernah takut di sana anak saya beribadah atau tidak hari Minggu. Saya tidak pernah takut anak saya tetap cari Tuhan atau tidak walaupun dia di luar negeri. Karena apa? Karena dari rumah saya sudah memperkenalkan mereka kepada Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Menceritakan terus kepada anak cucu mereka. Kami tidak hendak sembunyikan, justru kami akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian dengan harapan ketika kelak mereka akan bertumbuh, mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, cukup amankah anak-anak kita hari ini? Ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini, pastikah mereka akan tetap mencari Tuhan? Banyak orang tua mempersiapkan harta untuk anak-anaknya. Enggak salah. Ya, kalau kita diberkati kenapa tidak? Tapi seberapa banyak kita mempersiapkan mereka untuk mereka tetap hidup di dalam Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi. Tidak sedikit loh hari-hari ini banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit hari-hari ini guru sekolah minggu juga meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit pula ternyata pendeta meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini menjadi PR buat kita. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita hari ini tinggalkan Tuhan? Kenapa? Ini PR buat kita. Adakah kegelisahan di dalam hati kita ketika ada keluarga kita yang hari ini tidak ke gereja? Awal-awal saya datang, saya sering mendengar, kenapa anaknya nggak persekutuan remaja? Iya Pak, kasihan. Senin sampai Sabtu sudah sekolah, biarlah hari Minggu istirahat. Awal-awal saya sering mendengar kalimat seperti ini. Ada orang tua yang dengan sengaja membuat anaknya nggak ibadah itu nggak apa-apa. Takut ketinggalan les dibanding takut mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran ketika nanti mereka bertumbuh dewasa, mereka akan sering menyalahkan Tuhan. Mereka akan dengan sangat mudah meninggalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan pasangan kita, anak-anak kita, mereka boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Adakah anggota keluarga kita yang hari ini belum percaya Tuhan? Ini menjadi PR kita. Pasangan kita, anak-anak kita. Jangan berikan kelonggaran dengan alasan capek. Ini liburan. Jangan biarkan itu akan menjadi kebiasaan. Hari ini anak saya diajak satu jemaat untuk tahun baruan Imlek. Pak, boleh nggak aku pergi? Pergi jam berapa? Saya bilang. Perginya siang sih Pak, sampai sore. Kamu tahu hari ini hari Minggu? Tahu Pak. Apa? Sekolah Minggu. Ya Pak. Kasih tahu sama yang ngajakmu, kalau sebelum sekolah Minggu pulang, Papa kasih izin. Tapi kalau sampai sekolah Minggu kamu nggak pulang, Papa nggak kasih izin. Cuman kan sekali Pak. Tapi kan, ya sih Pak, sekali. Nanti jadi keterusan. Kamu tahu kan? Iya. Dia bilang sama yang ngajak dia tadi pagi telepon. Jadi pergi kita katanya. Jadi,
Tapi ingat ya, pulangnya sebelum saya sekolah minggu. Oke. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang tua begitu ya. Ya tidak apa-apalah sekali-kali. Ya sekali-kali berlibur hari Minggu. Ingat, pola ini akan diturun oleh anak-anak kita. Awalnya sih biasa saja. Awalnya sih sekali-sekali saja. Tapi kalau itu nanti menjadi kebiasaan, kita yang akan repot. Dulu di Pelamongan sering sekali hari Minggu itu arisan. Gara-gara arisan, orang bisa nggak ke gereja. Awal-awal saya mulai memahami, mengerti. Saya pikir-pikir nggak benar juga ini. Masa gara-gara arisan sore, arisan RT begitu ya, nggak ke gereja. Ya sudah gini aja, sekarang ibadah kita ganti pagi saya bilang. Wah pagi repot Pak, belum gini. Kita coba. Akhirnya sekarang kita ibadahnya pagi Bapak Ibu Saudara di pos itu. Dan bersyukur gak ada yang beralasan karena arisan. Ini cukup mengganggu bagi saya. Jangan hanya gara-gara sekali, 2 kali. Itu menjadi. Karena Tuhan mau setiap orang, anak-anak Tuhan itu menaruh percaya di dalam Allah. Setiap anak-anak Tuhan itu tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini penting menjadi kesaksian bagi kita. Sekali kita mengizinkan, besok kita akan dibilang, kemarin bisa, kenapa sekarang tidak? Akhirnya kita dibuat menjadi tidak enak. Dan kita pun mengikuti arus dunia. Kalau iya, kalau tidak, tidak. Dan saya sampai hari ini bersyukur. Saya selalu menekankan itu di tengah keluarga. Dan kami terus berusaha. Saya pernah dulu ibadah sore diajak jemaat jalan. Saya bilang, ingat sebelum ibadah sore kita harus pulang. Kadang ada aja, aduh Pak ini udah terlalu mepet, gak usah ibadah lah ya katanya. Lain kali lebih baik gak usah pergi saya bilang. Kalau memang sore tidak bisa beribadah. Kadang memang tidak enak. Tapi itu penting, itu prinsip bagi kita sebagai anak Tuhan. Apalagi sekarang ya ibadah itu pilihan. Gak usah ibadah lah, kan ada online. Ya sah-sah aja sih. Tapi bagaimana kita bisa menikmati persekutuan online itu kan bukan sebuah bagian ya. Itu hanya sebuah pilihan. Karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi kalau memang kita bisa tatap muka, kita bisa datang. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Apakah ketika kita ibadah online, kita bisa benar-benar khusyuk datang kepada Tuhan. Saya memperhatikan ada beberapa begitu ya. Saya pernah mengalami ibadah online. Baru ibadah tenang begitu ya. Paket katanya. Nggak tenang saudara. Baru mau ibadah lagi ada yang datang. Tapi berbeda ketika kita datang kepada Tuhan hari ini. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau. Bukan hanya berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Tetapi kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Nasihat itu terbatas. Tapi contoh, teladan itu tidak terbatas. Kita nggak bisa melarang anak kita kan. Jangan merokok. Padahal kita sendiri merokok. Ayo ke gereja anak-anak. Tapi kita tidak pergi ke gereja. Sangat sulit sekali. Saya melayani satu orang, dia bergumul. Pak doakan suami saya supaya rajin ke gereja. Oke, saya akan doakan. Tapi ibu bisa bantu saya enggak? Apa Pak? Ibu juga rajin ke gereja dan menjadi contoh teladan buat suami. Buat apa saya berdoa supaya pasangan ibu pergi ke gereja? Toh kalau ibu tidak memberi contoh yang baik buat suami. Suami ibu akan berkata, ngapain aku ke gereja? Wong istriku saja begitu. Tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya. Karena saya percaya, contoh yang ibu berikan pasti akan membawa suami ibu datang ke gereja. Benar Bapak Ibu Saudara. Setelah 1 tahun dia melihat perubahan seorang ibu ini. Suaminya ke gereja. Hari ini aktif. Bahkan sering terlibat mendukung pekerjaan pelayanan yang ada di gereja. Padahal sudah hampir kurang lebih 10 tahun. Keluarga ini tidak pernah pergi ke gereja. Contoh, teladan. Itulah yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Pelajaran apa yang hari ini kita dapat? Belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam pimpinan Tuhan. Mari kita juga lakukan di dalam kehidupan keluarga kita.
Berikan contoh teladan yang baik, dan biarlah contoh teladan yang baik ini menolong keluarga kita mengenal Tuhan yang baik. Jadilah Bapa yang baik, supaya anak-anak kita juga boleh mengenal Bapa di surga yang baik. Karena kita nggak akan bisa membawa anak kita mengenal kepada Bapa yang baik kalau kita tidak menjadi Bapa yang baik buat anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan pernah mengalami janji-janji Tuhan kalau kita sebagai orang tua sering ingkar janji kepada anak-anak kita. Ingat, kita adalah wakil Allah. Anak-anak melihat Allah melalui sikap hidup kita sebagai orang tua. Sebagai generasi muda, mungkin engkau tidak mendapat contoh yang baik dari orang tuamu. Bukan berarti engkau tidak bisa bertumbuh dengan lebih baik. Engkau tetap bisa belajar dari firman Tuhan, sehingga perubahan kita bisa mengubah kehidupan orang tua kita. Jangan saling menuntut, tapi biarlah setiap kita saling menuntun, sehingga hidup kita boleh sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita mengambil saat hening sejenak, merenungkan sebagai orang tua. Sudahkah saya menjadi orang tua yang baik buat anak-anak saya untuk mengenal Tuhan? Sebagai pasangan, sudahkah saya menjadi pasangan yang baik? Menjadi suami yang baik bagi istri? Menjadi istri yang baik bagi suami? Sebagai anak-anak, sudahkah kita mau taat, hormat kepada orang tua? Mari kita mengambil saat hening di hadapan Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Izinkan saya untuk membacakan warta lisan GKI Genuk Indah Semarang pada hari ini, Minggu 22 Januari 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 22 Januari 2023, dilaksanakan pertukaran pelayan ibadah GKI SW Jateng. GKI Genuk Indah dilayani oleh Penatua Eso Kristiawan dari GKI Stadion. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang selanjutnya, Bapak Pendeta David Kristianto melayani di GKI Tegal. Mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang ketiga, rapat kerja majelis jemaat. Rapat kerja majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Januari pukul 19 WIB dan pemimpin Penatua Susanto. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan Komisi Usia Lanjut.
Komisi Usia Lanjut mengadakan acara gerak-gerik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 9 yang akan dipandu oleh Ibu Trivena. Dimohon warga usia lanjut dalam berpartisipasi dalam acara ini. Yang kelima, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 9. Renungan Komisi Remaja. Dan agenda rapat evaluasi program dan keuangan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022. Dan juga rencana program kerja dan RAP tahun 2023. Dimohon setiap BPH komisi sudah menyiapkan laporan evaluasi dan program setiap komisi. Yang keenam, dress code, yaitu pada kebaktian 29 Januari 2023 diharapkan anggota jemaat dapat mengenakan busana bertema batik. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Jika ada, kami mohon berdiri sejenak. Yang pertama yaitu tanggal 16 Januari Bapak Sigit Bangun Prasetyo. Selamat ulang tahun Pak Sigit, Tuhan memberkati. Yang kedua, tanggal 21 Januari, yaitu Ibu Sri Sukarni. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, 21 Januari, Bapak Herdiano Lukar. Selamat ulang tahun suamiku, Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin Bapak Esau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas orang tua kami. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kerja keras mereka dalam mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kepada orang tua kami kesehatan, kekuatan, dan keulatan dalam bekerja. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah yang penuh kasih, kami berdoa bagi oma opa kami. Ketika tubuh semakin lemah, kiranya Tuhan terus menyegarkan iman mereka. Sehingga oma dan opa kami dapat menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, dan dengan hati yang gembira. Berikanlah semangat terus agar menjadi teladan yang baik bagi kami dan menjadi pendoa yang tekun mendoakan kami generasi penerus mereka. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh studi. Kiranya Tuhan berikan konsentrasi yang baik dalam mengikuti pelajaran. Kiranya Tuhan berikan ketekunan dan kejujuran dalam mengerjakan segala tugas. Di tengah-tengah pergaulan dunia yang semakin jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan jaga mereka, supaya mereka selalu ingat dan dekat kepada Engkau. Kami rindu anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarkan doa kami. Bapa kami yang memerintah di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam menjalankan tugas pelayanannya. Di tengah-tengah isu krisis ekonomi global yang akan melanda, kiranya pemerintah kami Engkau berikan kesigapan untuk mencegah dan mengatasinya. Kerinduan kami adalah seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan hidup damai sejahtera dari Tuhan melalui pemerintah kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarkan doa kami. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur anggota jemaat dan juga simpatisan yang sampai hari ini ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa jika ada di antara jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Tuhan boleh jamah, pulihkan, sembuhkan, dan mereka boleh kembali beraktivitas, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka dengan baik.
Kami juga mau berdoa untuk pergumulan ekonomi, pekerjaan, mungkin yang mencari pekerjaan. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati. Dan kami mohon Tuhan, biarlah yang sudah bekerja, yang mencari pekerjaan mendapat pekerjaan, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu setiap keluarga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, memiliki mesbah keluarga, memiliki persekutuan dengan keluarga, dan mereka boleh hidup dalam kasih kemurahan, sehingga firman-Mu itu terus berakar, bertumbuh dari keturunan ke keturunan, dan Kau memberkati setiap keturunan sampai ke keturunan yang selanjutnya. Yang juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Bapak Sigit, ada Ibu Sri, dan juga Bapak Herdiano. Kami berdoa bila bertambah usia, bertambah juga cintanya akan Tuhan, bertambah juga cintanya akan pekerjaan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, dan apa yang menjadi kebutuhannya dan juga yang mencukupkannya. Berkati juga tempat ini dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah membawa setiap kami satu langkah di dalam Engkau. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pada pagi hari ini kantong hijau untuk program Tunas Wacana. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memujikan KJ 302 untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku,
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, rela hadirlah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk penyertaan Bapa di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Bapa masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini juga kami membawa persembahan syukur kami kepada Engkau, kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan akan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Berikanlah para majelis untuk takut akan Tuhan hingga berlaku bijaksana atas perintahan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Marilah kita pulang dengan satu tekad untuk bersedia membagikan pengalaman, kisah-kisah tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah kita alami kepada keluarga kita dan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penuh hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Biar ini menjadi doa dan kerinduan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Ceritakan kebaikan Allah kepada semua orang. Kami siap menceritakan kebaikan Allah kepada semua orang. Terpujilah Allah. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Di depan, di meja entrance itu masih ada beberapa kreolin. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan atau yang kemarin belum dapat, bisa menghubungi saya di entrance. Terima kasih, Tuhan berkati. Ku suka